Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis yang bernama Ding Xian. Dia merupakan seorang gadis yang pemalu dan tekun yang memiliki bakat dalam menggambar. Dia dan keluarganya baru saja pindah ke tempat yang baru. Ding Xian sangat bersemangat untuk memulai hidup barunya, mendapatkan teman-teman baru, dan tentu saja mendapatkan nilai yang baik agar bisa lulus dari sekolahnya. Orang tuanya sangat bahagia karena sekarang mereka akan bertetangga dengan keluarga Zhu yang memiliki hubungan persahabatan yang baik dengan mereka. Mereka juga membantu ayahnya mendapatkan posisi sebagai guru di sekolah yang sama dengan tempat putrinya akan belajar. Keluarga Zhu memutuskan untuk mengadakan makan malam dalam rangka menyambut keluarga Ding Xian. Putra kesayangan mereka bernama Zhu Xiyu juga tinggal di sana. Dia adalah anak yang paling pintar dan populer di sekolah. Zhu Xiyu unggul dalam matematika, programmer, dan robotika. Meskipun dia tidak terlalu bersosialisasi, namun dia sangat populer karena penampilan dan kecerdasannya. Saat makan malam, Ibu Ding Xian mulai memberitahunya bahwa Zhu Xiyu adalah anak yang sangat tampan. Dia juga mengungkapkan bahwa kakek nenek mereka telah merencanakan pertunangan mereka sejak kecil, yang mana hal tersebut membuat semua orang merasa tidak nyaman dengan komentar ini. Zhu Xiyu segera bertanya apa yang harus dia lakukan untuk membatalkannya. Tetapi orang tuanya memarahinya karena bersikap kasar seperti itu. Selain menahan malu karena perkataan ibunya soal pertunangan tadi, Ding Xian mendengar teman-teman Zhu Xiyu mengejeknya dan mengatakan bahwa dia terlihat seperti monster. Kemudian, dia mengetuk pintu mereka dan meminta beberapa tisu toilet. Zhu Xiyu bertanya apakah dia mendengar semua yang mereka katakan. Namun Ding Xian balik bertanya apakah dia ingin membatalkan pertunangan. Dan ketika Zhu Xiyu mengatakan iya, Ding Xian mengatakan bahwa dia tidak seharusnya membatalkannya. Setelah itu, Ding Xian pergi ke apotik untuk membeli obat karena kepalanya terbentur saat pindahan. Di sana, dia bertemu lagi dengan Zhu Xiyu, dan karena dia tidak punya cukup uang untuk membayar obat tersebut, Zhu Xiyu menawarkan untuk membayarnya dan meminta Ding Xian mentraktirnya makan untuk melunasi hutangnya. Dan saat mereka makan, Zhu Xiyu mengatakan bahwa teman-temannya tidak memiliki niat buruk terhadap Ding Xian. Tetapi kemudian, dia mengejek benjolan di dahinya yang membuat Ding Xian marah dan segera pergi. Hari pertama sekolah pun tiba. Keduanya berusaha menghindari satu sama lain saat mau pergi ke sekolah. Namun, karena suatu alasan, mereka berdua pun harus berbagi kursi di kelas alias satu bangku yang membuat Ding Xian sangat tidak nyaman. Entah kenapa, mereka berdua jadi gugup saat berada dalam jarak yang dekat. Saat makan siang, Ding Xian bertemu dengan Su Bocong yang berasal dari kampung halamannya dan telah berteman sejak lama. Dia sangat baik dan perhatian kepada Ding Xian serta berusaha membuatnya merasa nyaman di lingkungan barunya. Hingga suatu hari, Ding Xian berpindah tempat duduk sejauh mungkin dari Zhu Xiyu dan kita bisa melihat bahwa Zhu Xiyu tidak menyukai hal ini sama sekali. Namun, tampaknya sekarang Ding Xian merasa lebih buruk dengan teman duduk barunya sekarang karena anak laki-laki ini cukup mengganggunya. Setelah itu, dia bertemu dengan ayahnya dan merasa senang melihatnya di sana. Ayahnya tahu bahwa putrinya merasa aneh di sekolah barunya. Jadi, dia memberikan dukungan penuh kepada anaknya yang membuat Ding Xian merasa jauh lebih baik. Saat mau pulang, mereka bertemu dengan ibu Zhu Xiyu dan juga Zhu Xiyu sendiri. Ayah Ding Xian khawatir tentang putrinya yang pergi sekolah sendirian. Jadi, dia meminta Zhu Xiyu untuk menemaninya setiap hari. Zhu Xiyu pun mengatakan bahwa itu tidak masalah baginya untuk menemani Ding Xian karena mereka adalah teman baik. Tentu saja keesokan harinya, mereka berdua terpaksa pergi bersama dan tidak berhenti berdebat. Ayah Ding Xian khawatir karena salah satu guru memberitahunya bahwa anaknya tidak akur dengan beberapa anak laki-laki. Jadi, dia meminta Zhu Xiyu untuk menjaga putrinya. Dalam perjalanan ke sekolah, Zhu Xiyu memperhatikannya dan selalu menjaganya. Bahkan, dalam pelajaran olahraga pun, Zhu Xiyu menyelamatkannya dari terkena bola basket yang membuat hati mereka berdebar-debar. Kemudian, ayah Ding Xian memberinya beberapa permen untuk dibagikan kepada teman-teman kelasnya. Namun, karena Ding Xian sangat malu, dia banyak berpikir tentang hal itu. Tetapi temannya Su Bocong mendorongnya untuk melakukannya. Dan ini tentu saja memberikan hasil yang baik.
Meskipun salah satu gadis mencoba mempermalukannya, Zuxiu menghentikan ejekan itu dengan memakan salah satu coklat miliknya, meskipun dia tidak menyukainya. Saat mencari adiknya di arena game, Dingxian bertemu dengan teman-teman sekelasnya, dan mereka semua memutuskan untuk bermain sebentar. Dingxian pun ikut bergabung. Dia mencoba mendapatkan boneka dinosaurus dari salah satu permainan, tetapi tidak berhasil. Adiknya mulai mengejeknya, dan dia segera memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, Zuxiu dengan cerdik meyakinkan guru untuk menjadikan Dingxian sebagai teman duduknya. Dingxian terkejut melihat bahwa Zuxiu memberikan boneka dinosaurus yang tidak bisa dia dapatkan sebelumnya. Hal ini pun menyentuh hatinya dan dia berterima kasih atas perhatian Zuxiu. Sebagai lelucon, Zuxiu mengambil kembali boneka itu dan di tengah-tengah candaan mereka berdua sangat dekat sehingga akhirnya mereka berdua jadi salah tingkah. Dingxian merasa sangat bahagia karena semuanya berjalan lebih baik dari yang dia bayangkan. Meskipun Zuxiu kadang bersikap kasar dalam tanda kutip, namun sebenarnya dia menikmati kebersamaannya. Bahkan, Zuxiu lebih banyak berbicara dengannya dan membantu membawakan tas ranselnya ketika tahu tasnya keberatan. Setelah itu, seorang gadis baru kembali ke sekolah. Namanya adalah Yang Chunzi. Dia adalah gadis yang sangat populer dan tampaknya tertarik pada Zuxiu. Dingxian merasa cukup gugup dengan kehadiran gadis ini karena selain cantik, dia juga cerdas dan populer. Zuxiu tetap baik padanya, menjaganya saat hampir jatuh dari kursi dan membantu mengerjakan pekerjaan rumahnya. Secara kebetulan, Dingxian mengetahui bahwa ayahnya telah meminta Zuxiu untuk bersikap baik padanya. Dan hal ini pun membuat Dingxian sangat marah karena menganggap alasan Zuxiu bersikap baik padanya hanya karena permintaan ayahnya. Itulah sebabnya ketika bertemu lagi di kelas, Dingxian bersikap dingin padanya. Dingxian berjalan di koridor sekolah dan seorang anak laki-laki menumpahkan minuman padanya. Dingxian merasa sangat malu karena kejadian ini, namun pangerannya tiba dan menutupinya dengan mantel. Dia pun sangat terharu dan berterima kasih padanya. Zuxiu bertanya mengapa dia tidak menunggunya pagi tadi. Kemudian Dingxian menceritakan semuanya dan mengatakan bahwa Zuxiu tidak wajib menjaganya. Zuxiu pun tersenyum dan mulai berbicara tentang masa lalu, mengingat ketika mereka masih anak-anak. Dahulu, Zuxiu tinggal di rumah Dingxian karena terjadi banjir. Saat itu dia bertanya di mana kamar mandinya dan Dingxian menyuruhnya untuk keluar rumah. Karena tidak tahu cara menggunakannya, akhirnya Zuxiu pun mengompol di tempat tidur dan Dingxian pun menyimpan rahasianya. Itulah sebabnya Zuxiu segera mengenalinya ketika tiba di kota dan selalu ingin dekat dengannya. Dingxian pun tertawa dan berjanji akan tetap merahasiakannya. Karena mereka sudah lebih percaya satu sama lain, mereka pun berencana untuk pergi bersama. Saat makan, Dingxian memberitahunya bahwa dia ingin melihat kota, dan Zuxiu menawarkan untuk membawanya kemana saja dia mau. Pada saat itu, Su Bocong datang, dan Zuxiu merasa cukup cemburu melihat betapa dekatnya mereka berdua. Dingxian hanya tertawa melihat Zuxiu makan semua makanan seperti itu. Mereka berdua pergi ke bioskop dan menikmati film yang bagus. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat guru mereka dan segera bersembunyi darinya. Tentu saja, guru tidak boleh tahu bahwa murid-muridnya sedang berkencan. Sambil menunggu guru pergi, hujan pun mulai turun dan Zuxiu menutupinya dengan kemejanya. Keesokan harinya, Ibu Dingxian memberinya obat yang sangat pahit untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dan dengan sangat perhatian, Zuxiu memberikan sepotong permen kepada Dingxian agar tidak terlalu menderita karena obatnya. Dingxian pun bertanya mengapa dia punya permen, padahal dia tahu Zuxiu tidak menyukai manisan. Zuxiu pun merasa malu dan langsung pergi. Liburan akhir tahun semakin mendekat, tetapi Dingxian tidak merayakannya karena dia sibuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Guru mengatakan bahwa jika dia gagal, dia akan menggantikan teman duduknya. Di sisi lain, Zuxiu tidak menikmati perayaan sama sekali karena dia merindukan Dingxian. Jadi mereka memutuskan untuk mencarinya di rumah. Dingxian merasa sangat senang dan pergi bersama mereka untuk melihat kembang api. Tetapi karena banyaknya lalu lintas,
mereka kesulitan untuk sampai ke sana. Kemudian mereka pun turun dari mobil dan Zhu Xiyu menggandeng tangannya sambil berlari. Akhirnya, mereka berhasil menikmati pertunjukan kembang api. Dan sejak saat itu, Ding Xian mulai melihat Zhu Xiyu dengan pandangan yang berbeda karena dia menikmati setiap momen bersama dengan Zhu Xiyu. Hari ujian yang telah dipersiapkan dengan begitu tekun akhirnya telah tiba. Ding Xian merasa gugup karena jika dia gagal, semester berikutnya dia harus mengganti tempat duduk dengan orang lain. Dan setelah itu, dia jatuh sakit flu dan Zhu Xiyu datang mengunjunginya untuk memberikan beberapa catatan. Ding Xian merasa sangat malu karena orang yang dia sukai berada di ruangan pribadinya. Dia memberitahu Zhu Xiyu bahwa dia akan segera pergi ke kampung halamannya untuk merayakan tahun baru Imlek. Zhu Xiyu merasa sedih dan segera memberikan nomor teleponnya agar Ding Xian bisa menghubunginya kapanpun dia membutuhkannya. Zhu Xiyu tidak berhenti membicarakan Ding Xian ketika bersama ibunya, sehingga ibunya sudah curiga bahwa dia jatuh cinta pada Ding Xian, dan ibunya sangat menyukainya. Su Bocong juga kembali ke kampung halamannya dan memanfaatkan waktu untuk bersamanya. Namun, Ding Xian tidak bisa berhenti memikirkan Zhu Xiyu, begitu pula sebaliknya. Mereka berdua tidak sabar untuk menelpon satu sama lain, dan ketika Ding Xian akan menelpon, Zhu Xiyu menelpon terlebih dahulu dan mengucapkan selamat tahun baru. Su Bocong melihat hal ini dengan merasa sangat sedih. Setelah itu, mereka semua kembali ke kelas dan Ding Xian merasa sangat senang mengetahui bahwa Zhu Xiyu masih menjadi teman duduknya. Dan ya, mereka berdua berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Untuk merayakannya, Ding Xian mengundang Zhu Xiyu keluar di akhir pekan. Di sana, Ding Xian mengungkapkan bahwa itu adalah hari ulang tahunnya dan Zhu Xiyu segera memikirkan hadiah yang bagus untuknya. Dia memutuskan untuk mengajak Ding Xian ke museum luar angkasa dan mengejutkannya dengan beberapa konstelasi yang muncul tepat pada hari istimewa mereka. Pengalaman ini tanpa diragukan lagi semakin menyatukan mereka. Saat membersihkan ruang kelas bersama temannya, seorang gadis populer bernama Yu Keke datang dan memberikan surat untuk disampaikan kepada Zhu Xiyu. Teman Ding Xian merobek surat itu agar gadis tersebut menjauh darinya, dan hal ini pun membuat Ding Xian sangat kesal karena dia merasa tidak seharusnya merobek surat orang lain. Mereka pun bertengkar tentang hal ini, dan Ding Xian menulis ulang surat tersebut dengan tulisan tangannya sendiri dan menyerahkannya kepada Zhu Xiyu. Zhu Xiyu benar-benar terharu oleh tindakan ini, apalagi mengetahui bahwa tulisan tangan tersebut adalah milik orang yang dia cintai. Oh ya guys, dalam hal ini, Zhu Xiyu mengira bahwa surat itu dari Ding Xian. Ding Xian terus menerima hadiah untuk Zhu Xiyu dari Yu Keke, dan Zhu Xiyu terus berpikir bahwa hadiah tersebut berasal dari Ding Xian, sehingga dia memutuskan untuk memberikan hadiah juga. Namun kemudian, teman Ding Xian memberitahunya bahwa hadiah-hadiah tersebut sebenarnya berasal dari gadis lain, bukan dari Ding Xian. Hal itu pun membuat Zhu Xiyu marah kepada Ding Xian. Dia memberitahu Ding Xian untuk berhenti menjadi kurir bagi orang lain dan merasa kesal karena Ding Xian menjauh darinya tanpa alasan. Hal ini tentu saja membuat Ding Xian sangat sedih. Meskipun mereka berdua semakin menjauh, Zhu Xiyu meninggalkan catatan di salah satu sketsa Ding Xian yang mengundangnya untuk makan malam karena itu adalah hari ulang tahunnya. Ding Xian segera mencari Zhu Xiyu karena dia juga memiliki hadiah yang sudah lama dia persiapkan untuk Zhu Xiyu, yaitu sebuah gambar indah tentang alam semesta. Namun, dia tiba terlambat dan ini membuatnya sedih. Tetapi, Zhu Xiyu memutuskan untuk memaafkannya dan mereka merayakannya lagi hanya berdua. Ding Xian memberikan hadiah yang telah disiapkannya dan Zhu Xiyu sangat senang dengan hadiah tersebut. Dia juga punya kejutan besar untuk Ding Xian, yaitu memberikan ponsel pertama untuknya agar mereka tidak kehilangan kontak. Ding Xian tidak tahu cara menggunakan ponselnya dan secara tidak sengaja menelpon Zhu Xiyu. Hal ini pun membuatnya sangat gugup, tetapi juga bahagia pada saat yang sama. Keesokan paginya, Zhu Xiyu mengirim pesan bahwa dia menunggunya di bawah, sehingga mereka pergi ke sekolah bersama. Akhirnya, Ding Xian berbaikan dengan temannya lagi, dan sekarang mereka tidak terpisahkan lagi. Yu Keke mendekati Ding Xian karena ingin menjadi temannya,
dan dia meminta maaf karena telah menggunakannya sebagai kurir. Zhu Xiu mengetahui persahabatan mereka dan membuatnya jadi jelas bahwa dia tidak menyukai Yu Keke. Ding Xian merasa senang dan juga meminta maaf atas apa yang dia lakukan dengan hadiah-hadiah dari gadis itu. Kemudian, Ibu Ding Xian mendesaknya untuk belajar seni daripada belajar sains. Tetapi, Ding Xian tidak senang dengan hal ini. Jadi, sebagai bentuk perlawanan, dia memilih jurusan sains tanpa memberitahu orang tuanya. Temannya mengatakan bahwa Ding Xian akan terlihat cantik dengan poni. Hal ini pun membuatnya sangat senang karena dia ingin terlihat cantik untuk orang yang dia cintai. Pada saat itu, dia terkena bola dan Zhu Xiu melihatnya, lalu segera membawanya ke ruang kesehatan. Dengan dibantu oleh temannya dan sembunyi-sembunyi dari ibunya, dan sekarang saatnya untuk perubahan penampilan. Ding Xian merasa gugup karena dia pikir temannya akan mengajaknya ke penata rambut, tetapi temannya meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dia ahli dalam memotong rambut. Namun tampaknya dia bukan ahli karena memotong poni Ding Xian terlalu pendek. Sekarang dia pun jadi malu untuk keluar karena penampilannya ini. Ketika Zhu Yisu melihatnya, Ding Xian merasa sangat malu, tetapi sebaliknya Zhu Yisu mengatakan bahwa poni itu terlihat lucu. Hal ini pun membuat Ding Xian sangat bahagia. Setelah main biliar, Zhu Xiu mengantarnya pulang dan terus mengatakan bahwa poninya terlihat sangat cantik padanya. Ketika dia sampai di rumah, adiknya memberitahu bahwa dia terlihat buruk. Ibunya marah karena dia tidak hanya potong rambut tanpa izin, tapi juga memutuskan untuk belajar sains tanpa izinnya. Jadi, ibunya memaksanya untuk belajar seni sebagai gantinya. Setelah itu, ayah Ding Xian membuat kesepakatan dengannya. Ayahnya akan meyakinkan ibunya jika dalam sebulan ini nilai-nilai sekolahnya meningkat. Ding Xian pun berjanji untuk melakukannya dan berusaha keras untuk menepati janjinya mulai beberapa hari berikutnya. Setelah itu, dia pergi ke mall bersama teman-temannya. Kemudian, mereka mengundangnya ke karaoke, tetapi dia memilih untuk pulang untuk melanjutkan belajarnya. Namun, ketika dia pergi membeli sebotol air, seorang anak laki-laki mencuri ponselnya dan dia pun mengejarnya. Tetapi kemudian, dia terjebak dalam situasi berbahaya dan dikejar oleh beberapa orang preman. Dia pun berhasil bersembunyi dengan sangat ketakutan. Pada saat itu, Zhu Xiu tiba untuk menyelamatkannya, tetapi mendapatkan pukulan. Dan untungnya, beberapa temannya datang untuk membantu, dan para preman itu pun akhirnya pergi. Ternyata, Zhu Xiu telah kabur dari kampus karena dia sedang mempersiapkan untuk sebuah kompetisi, dan meskipun seharusnya dia tidak boleh keluar, dia tetap memastikan untuk membawa Ding Xian pulang dengan selamat. Setelah itu, Ding Xian berhasil mendapatkan nilai yang bagus, dan akhirnya ibunya mengizinkannya untuk belajar sains. Suatu hari, Ding Xian memperhatikan bahwa Zhu Yisu tidak masuk sekolah, jadi dia mencarinya ke rumahnya. Tetapi karena tidak ada jawaban, dia melempar batu ke jendela kamar Zhu Xiu dan secara tidak sengaja memecahkan kacanya. Ketika Zhu Xiu akhirnya keluar, Ding Xian mengetahui bahwa dia sedang sakit. Jadi, dia mengambil kesempatan ini untuk menyiapkan sesuatu untuk dimakan dan merawatnya. Pada sore yang sama, Ibu Ding Xian menemukan dan membaca diarinya. Ketika dia mengetahui bahwa Ding Xian telah jatuh cinta, dia pun sangat marah dan memarahinya dengan keras karena tidak fokus pada belajarnya. Ding Xian melempar diarinya keluar jendela agar ibunya tidak bisa membacanya lagi, dan ketika dia mencarinya, Zhu Xiu muncul dan membantunya. Tetapi mereka tidak dapat menemukan diari tersebut. Melihat Ding Xian begitu sedih, Zhu Xiu menawarkan rumahnya agar Ding Xian bisa menghabiskan waktu di sana. Saat mereka makan malam, dia menegaskan bahwa ibunya bukan orang yang buruk, dan untuk menghiburnya, dia menunjukkan sebuah robot kecil yang dia ciptakan sendiri, dan robot itu menari untuknya. Tentu saja, hal ini pun sangat menghibur Ding Xian. Ding Xian meminta untuk menginap di rumah Zhu Xiu malam itu, dan tentu saja Zhu Xiu mengatakan tidak, menyuruhnya untuk kembali ke rumah. Ibunya senang bahwa Zhu Xiu mengantarnya pulang. Dia juga bertanya, apakah Ding Xian punya pacar? Zhu Xiu mengatakan bahwa dia tidak tahu, dan hal ini pun membuat Ibu Ding Xian jadi tenang. Tampaknya, dalam diari tersebut, Ding Xian tidak pernah menuliskan nama Zhu Xiu, atau setidaknya ibunya tidak bisa membacanya. Singkat cerita, Ding Xian pun berganti tempat duduknya karena gagal dalam salah satu ujiannya.
Tetapi dia tidak memberitahu Zhu Xiyu alasannya. Zhu Xiyu pun sedih sepanjang hari, dan ketika dia bertanya kepada Ding Xian, dia tidak mengatakan apa-apa. Jadi, dia berpikir Ding Xian marah kepadanya. Setelah itu, Ding Xian merasa cemburu karena Zhu Xiyu sangat dekat dengan Yang Chunzi, sehingga dia berpikir bahwa Zhu Xiyu jatuh cinta kepadanya yang membuatnya sangat marah. Kemudian, Ding Xian pergi menonton pertunjukan teater, dan Zhu Xiyu juga hadir di sana. Ketika mereka keluar, Ding Xian terkilir kakinya, dan Zhu Xiyu membantunya. Beberapa saat kemudian, mereka berbicara, dan Zhu Xiyu bertanya, mengapa Ding Xian mengganti tempat duduknya. Akhirnya, Ding Xian pun menjelaskan semuanya kepada Zhu Xiyu dan memberitahunya bahwa itu adalah kesepakatan yang dia buat dengan guru, karena guru tersebut percaya bahwa mereka berdua pacaran dan ini akan mempengaruhi kinerjanya. Dia pun berjanji bahwa jika nilainya turun, dia akan menggantikan tempat duduk, dan itulah yang terjadi. Zhu Xiyu pun merasa sangat lega mengetahui bahwa Ding Xian tidak marah padanya. Saat mau pulang, dia memberikan hadiah yang indah, beberapa alat khusus agar Ding Xian bisa melukis. Dan akhirnya Ding Xian mengetahui bahwa Zhu Xiyu mendekati Yang Chunzi untuk membantunya mendapatkan alat tersebut. Jadi dia senang mengetahui bahwa pria yang disukainya tidak jatuh cinta dengan gadis lain. Zhu Xiyu mendorong Ding Xian untuk mengikuti kontes melukis yang membuat ibunya sangat marah. Meskipun demikian, Ding Xian akhirnya memenangkan kontes tersebut. Suatu hari, Ding Xian mengalami kram menstruasi, dan Zhu Xiyu dengan perhatian memberikan botol air panas untuknya. Setelah semua orang pergi, Ding Xian tertidur, dan Zhu Xiyu melewatkan kelas olahraganya untuk membawakan minuman panas dan menyelimuti Ding Xian dengan jaketnya. Di sana, mereka berbagi tujuan mereka untuk masa depan yang membuat mereka semakin dekat. Liburan pun tiba, dan semua teman sekelas pergi berkemah. Mereka bersenang-senang di sana. Dan ketika mereka melakukan kegiatan di depan api unggun, guru meminta mereka untuk pegangan tangan, membuat mereka sangat bahagia. Setelah itu, keduanya mendengarkan musik dan berbagi earphone yang sama. Di sana, Zhu Xiyu mengejutkan Ding Xian dengan membuat situs web pribadi untuk digunakan sebagai diarinya, karena diarinya yang sebelumnya telah hilang. Hal ini pun membuat Ding Xian sangat tersentuh dan memujinya. Ada saat ketika mereka berdua terdiam dan jantung mereka berdegup kencang. Ketika mereka hampir berciuman, Zhu Xiyu bereaksi dan tidak menciumnya. Tetapi dia senang mengetahui bahwa Ding Xian ingin menciumnya. Ding Xian menerima telepon dari ibunya dan mengetahui bahwa neneknya dirawat di rumah sakit. Jadi, ibu dan adiknya kembali ke kota mereka untuk merawatnya. Oleh karena itu, dia harus tinggal di rumah sendirian karena ayahnya juga tidak ada. Ibu Zhu Xiyu mengundangnya untuk tinggal di rumah mereka, dan dengan lembut dia menolaknya. Namun, pada malam hari, dia merasa ada pencuri di sekitar rumahnya yang membuatnya sangat ketakutan. Jadi, akhirnya dia tinggal di rumah Zhu Xiyu juga. Sekarang, hubungan mereka semakin dekat. Mereka pergi berbelanja bersama. Ding Xian menikmati melihat foto-foto Zhu Yisu sangat kecil, dan mereka sering bertemu saat pergi ke kamar mandi. Setiap hari, Ding Xian merasa semakin jatuh cinta kepada Zhu Xiyu dan menulis ini dalam diarinya. Temannya melihat bahwa Ding Xian sangat jatuh cinta pada Zhu Xiyu dan menyarankan agar dia mengungkapkan perasaannya sebelum mereka pergi ke universitas. Namun, ketika Ding Xian hanya berduaan dengan Zhu Xiyu, dia begitu gugup sehingga tak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat itu, listrik padam dan Zhu Xiyu menyalakan lilin. Mereka mendengarkan musik yang sama, dan pada saat itu mereka saling menatap. Ding Xian mengatakan bahwa dia ingin belajar di universitas yang sama dengan Zhu Xiyu. Zhu Xiyu mungkin menganggap ini sebagai pernyataan cinta. Setelah itu, Ding Xian harus kembali ke kampung halamannya karena neneknya meninggal dunia. Seluruh keluarganya pun jadi sedih, terutama ayahnya. Hatinya hancur melihat ayahnya seperti itu. Tahun baru pun sudah tiba, tetapi dia dan Zhu Xiyu tidak bersenang-senang karena orang tua mereka memiliki banyak masalah. Ding Xian menghiburnya dan menyanyikan lagu yang manis untuknya. Kembali ke sekolah, Zhu Xiyu memiliki kejutan untuknya. Sekarang dia menjadi teman sebangkunya lagi,
Karena mereka hampir lulus, Zhu Xiu mengatakan bahwa dia akan sangat disayangkan jika tahun ini berakhir tanpa dia di sisinya. Saat gladi bersih untuk upacara kelulusan, Zhu Xiu menyampaikan pidato yang indah. Pidato tersebut membuat Ding Xian terharu karena semua kenangan bersamanya dan semua yang mereka lalui bersama untuk meraih kesuksesan. Setelah itu, Ding Xian mengikuti ujian penting untuk masuk ke universitas yang sama dengan Zhu Yisu dan merasa sangat buruk karena yakin dia akan gagal. Dia pun pergi ke karaoke dengan temannya untuk meluapkan kesedihannya, dan akhirnya dia mabuk. Zhu Xiu melihatnya dalam keadaan seperti itu dan mengajaknya pulang. Karena dia tidak bisa berjalan, Zhu Xiu menggendongnya dan Ding Xian mengungkapkan bahwa dia takut mereka akan terpisah saat dewasa. Zhu Xiu meyakinkannya bahwa hal itu tidak akan terjadi. Dan tiba-tiba, Ding Xian memberikan ciuman manis di pipinya yang sangat mengharukan bagi Zhu Xiu. Setelah itu, dia mendapatkan nilai bagus dan diterima di beberapa universitas, tetapi jauh dari Zhu Xiu. Ding Xian pun tetap bertekad untuk mengikuti ujian tahun depan dengan tujuan berada di dekat Zhu Xiu. Namun ibunya memarahinya karena keputusan ini. Meskipun begitu, dia tetap memutuskan untuk mengulang ujian tahun depan. Dia memberitahu Zhu Xiu tentang keputusannya ini, dan dia terkejut bahwa Ding Xian akan melakukan ini untuknya, tetapi akhirnya tetap mendukungnya. Zhu Xiu memberitahu Ding Xian bahwa dia akan segera pergi, dan Ding Xian mengatakan bahwa dia akan sangat merindukannya. Zhu Xiu memberikan robot kecilnya yang lucu sebagai hadiah. Setelah perpisahan mereka, semuanya menjadi sulit bagi Ding Xian. Ayahnya punya banyak masalah di sekolah, dan dia takut telah membuat keputusan yang buruk dengan mengulang tahun. Ding Xian mencurahkan perasaannya kepada Su Bocong. Saat itu, Zhu Xiu datang dan melihat mereka yang membuatnya berpikiran buruk. Akibatnya, dia mulai menjauh dari Ding Xian dan mengabaikan pesan-pesannya. Ding Xian merasa sedih karena tidak tahu apa yang terjadi dengan Zhu Xiu dan juga merasa sangat kesepian karena teman-temannya sudah lulus. Dia pun memutuskan untuk mengunjungi Zhu Xiu di universitasnya dan merasa buruk ketika melihatnya dengan seorang gadis baru yang memegang lengannya. Sebenarnya, gadis itu telah mengganggu Zhu Xiu sejak pertama kali tiba. Hal ini pun membuat Ding Xian sepenuhnya menjauh darinya. Tak terasa, setahun kemudian, Ding Xian berhasil masuk ke universitas yang sama dengan Zhu Xiu. Hal pertama yang dia lakukan ketika tiba adalah mencari Zhu Xiu. Karena tidak diizinkan masuk ke asrama laki-laki, dia memutuskan untuk memanggil namanya dengan sangat keras. Dengan semua mata tertuju padanya, akhirnya Zhu Xiu keluar dan bertemu dengannya. Mereka berdua memiliki percakapan mendalam. Akhirnya, Ding Xian mengungkapkan cintanya. Tetapi ketika dia bertanya apakah Zhu Xiu merasakan hal yang sama, Zhu Xiu hanya mengatakan bahwa dia tidak bisa menjalin hubungan saat ini dan memintanya untuk pergi. Kemudian Zhu Xiu pun pergi, meninggalkan Ding Xian dengan hati yang hancur. Belakangan, diketahui bahwa Zhu Xiu sebenarnya mencintai Ding Xian, namun masalahnya adalah ayahnya yang sedang sakit parah dan dia tidak bisa membayar tagihan rumah sakitnya. Jika dia tidak bisa mengurus keluarganya, bagaimana dia bisa melindungi Ding Xian? Namun, Ding Xian bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Jadi, meskipun dia ditolak dan mendapatkan perlakuan dingin, dia tetap berada di sampingnya dengan gigih. Kasihan sekali, sebenarnya kita merasa cukup simpati padanya. Ding Xian terus berusaha, dan dalam salah satu kesempatan, ketika dia mengikuti Zhu Xiu, dia memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya sekali saja dan untuk selamanya. Akhirnya, Zhu Xiu mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera pergi untuk belajar di luar negeri. Ding Xian kembali mencarinya dan mengatakan bahwa dia tidak percaya pada alasan itu. Jadi dia berjanji bahwa dia akan selalu berada di sisinya karena dia sangat mencintainya, meskipun Zhu Xiu menolaknya 1000 kali. Zhu Xiu hanya mengabaikannya, tetapi dalam hatinya dia juga merasa sangat terluka. Setelah itu, Ding Xian bertemu Zhu Xiu lagi, dan dengan senyum di wajahnya, dia mengatakan bahwa dia juga akan pergi bersamanya untuk belajar di luar negeri. Zhu Xiu pun jadi marah dan merasa absurd bahwa Ding Xian akan mengorbankan segalanya untuk berada di dekatnya.
Dan sekarang, Zuxiu bekerja di sebuah kafe untuk menutupi biaya hidupnya, dan Dingxian sering mengunjunginya seperti biasa. Meskipun Zuxiu bersikap dingin padanya, dia memberinya minuman tanpa kafein karena dia tahu jika Dingxian minum kopi, dia tidak akan bisa tidur sepanjang malam. Saat shiftnya berakhir, Zuxiu melihat Dingxian sedang belajar dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Dingxian sangat ingin memegang tangannya dan merasa puas hanya dengan membayangkan bayangan mereka saja yang pegangan. Saat dia berbalik, dia bertabrakan dengan Zuxiu dan Zuxiu menangkapnya dengan cara yang sangat romantis. Mereka berdua tidak bisa menahan diri dari merasa gugup dan berdebar-debar. Keesokan harinya, Dingxian pergi ke kafe untuk belajar. Di sana, Zuxiu mengetahui bahwa dia sedang belajar untuk salah satu ujian yang diperlukan untuk belajar di luar negeri. Dingxian pun lulus ujian tersebut dan merasa sangat bahagia, sehingga dia segera memberitahu Zuxiu. Namun, Zuxiu mengatakan bahwa ini baru permulaan dan tidak boleh terlalu bersemangat karena mendapatkan kesempatan tersebut sangat sulit. Dingxian pun merasa sedih karena pesimismenya. Zuxiu membuatnya mengerti bahwa bukan itu maksudnya, tetapi dia harus melakukan hal-hal yang dia sukai. Namun, Dingxian tidak memperhatikannya karena dia bertekad untuk tetap berada di sisinya. Dia begitu terpaku pada Zuxiu selama jam kerja, sehingga Zuxiu kehilangan konsentrasi dan melakukan kesalahan dalam pemrogramannya. Alih-alih belajar, Dingxian menghabiskan waktunya menggambar wajah Zuxiu. Dingxian memohon pada Zuxiu untuk membantunya dengan salah satu tugasnya, dan meskipun dengan enggan, Zuxiu pun melakukannya. Dia kembali menegaskan bahwa Dingxian harus melepaskan karir yang rumit itu dan melakukan apa yang dia sukai. Saat mereka berdua meninggalkan tempat itu, Dingxian kembali ke laboratorium. Zuxiu melihat lampu-lampu padam dan pergi mencarinya. Ketika dia mencarinya dalam kegelapan, dia mengejutkannya dari belakang dan keduanya pun jatuh ke atas meja. Ketika dia hampir akan menciumnya, cahaya pun kembali menginterupsi mereka. Keesokan harinya, mereka bertengkar dan Dingxian bertanya, apakah dia sungguh ingin dia menyerah pada karir itu? Zuxiu menjawab iya, dan Dingxian sangat sedih karena sepertinya Zuxiu tidak peduli padanya sama sekali. Dan dia pun menangis karena Zuxiu tidak melihat usaha yang telah dia lakukan untuknya selama ini tanpa mendapatkan apapun sebagai imbalannya. Dia berpikir bahwa Zuxiu sama sekali tidak mencintainya. Dia pun memintanya untuk meninggalkannya sendiri selamanya, kemudian dia pergi. Setelah itu, dia memutuskan untuk melakukan apa yang dia sukai, yaitu menggambar. Dan dia sangat mahir dalam hal itu, sehingga dia mendapatkan pekerjaan di sebuah penerbit besar. Suatu hari, mereka berdua berjalan melewati satu sama lain, dan Dingxian mengabaikannya yang sangat menyakitinya. Zuxiu meratapi dan mengatakan kepada temannya bahwa dia hanya ingin Dingxian bahagia melakukan apa yang dia suka dan tidak mengorbankan dirinya sendiri untuknya. Kemudian, dia menerima undangan dari Su Bocong untuk makan malam. Dia pun menerimanya, dan ketika dia hadir di sana, dia melihat orang yang disukainya. Setelah makan malam yang agak tidak nyaman itu, Su Bocong berbicara dengannya secara pribadi dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah menyukai Dingxian sejak masih kecil. Dan sejak dia tahu bahwa Zuxiu menyakitinya, dia memintanya kepada Zuxiu untuk menjauh dari Dingxian. Zuxiu dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa hubungannya dengan Dingxian bukanlah urusan Su Bocong dan dia akan bersama dengannya seumur hidup. Dingxian mendengarkan hal ini, kemudian dia lari pergi. Zuxiu pun mengejarnya dan meminta maaf karena selama ini terlalu keras padanya. Dia juga mengakui bahwa dia tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Dingxian pun mengatakan kepada Zuxiu bahwa itu adalah kebiasaannya yang selalu menghindarinya. Jadi dia sudah lelah, tidak mendapatkan apapun darinya. Semua ini tentu membuatnya berpikir kembali. Meskipun Zuxiu mencoba mendekati Dingxian, dia terus mengabaikannya. Kemudian, Zuxiu mengunjungi ayahnya di rumah sakit dan terharu melihatnya memperbaiki hubungannya dengan ibunya, juga memiliki percakapan mendalam dengannya. Melihat bagaimana hubungan mereka menjauh karena keteguhan Zuxiu, membuat mereka kehilangan waktu berkualitas bersama. Ayahnya mengatakan kepada Zuxiu untuk tidak menggunakan dia dan ibunya sebagai alasan, karena mereka bisa merawat diri mereka sendiri.
Hal ini pun memberinya begitu banyak energi, sehingga sekarang dia bertekad untuk mengejar kembali wanita yang dia cintai, yaitu Dingxian. Semua orang di kelasnya mengikuti acara liburan dan Dingxian juga diundang. Dan setelah itu, dia menemukan cara untuk berduaan dengannya dan mengajaknya keluar. Namun Dingxian menolaknya dan akhirnya Zhu Xiyu membuka diri kepadanya dan meminta maaf atas segalanya. Dia mengatakan kepada Dingxian bahwa dia sangat menyesal tidak bisa berada di sana untuknya di saat-saat sulitnya. Setelah perbincangan panjang, Dingxian pun bertanya kepadanya, apakah dia sungguh tahu apa itu cinta? Namun, sebelum menjawab, percakapan mereka pun terganggu. Setelah itu, Zhu Xiyu dan teman-temannya pergi ke taman hiburan, tepatnya untuk mengajak Dingxian berkencan. Meskipun Dingxian sedikit marah pada awalnya, akhirnya dia menikmati setiap momen bersamanya. Selain itu, dia membuatnya terkejut dengan berpakaian sebagai harimau mainan, dan ini membuatnya sangat bahagia. Pada malam hari, ketika mereka akan pulang, hujan sangat deras, dan dia melindunginya dengan kemejanya, seperti pada kencan pertama mereka. Sambil mengingat masa lalu, mereka berdua akhirnya saling memberikan ciuman romantis. Dingxian merasa sangat gugup dan bingung, sehingga dia langsung lari pergi. Tidak lama kemudian, Dingxian mengatakan kepada Zhu Xiyu untuk tidak berharap terlalu banyak, dan ciuman itu hanyalah kecelakaan. Tetapi, Zhu Xiyu sudah bertekad untuk memenangkan hatinya apapun yang terjadi. Setelah menyelamatkannya dari ruangan, di mana salah satu gadis cemburu di kelasnya menguncinya, Zhu Xiyu menyelamatkannya dan akhirnya memutuskan untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan dengan memberitahunya bahwa dia mencintai Dingxian dan secara resmi meminta Dingxian untuk menjadi pacarnya. Namun, sebelum Dingxian bisa menjawab, mereka pun terganggu oleh penjaga tempat mereka berada. Tetapi, Zhu Xiyu tidak sendirian dalam hal ini, karena Su Bocong juga bersaing dengannya untuk cinta Dingxian. Namun, meskipun begitu, Dingxian akhirnya menolak Su Bocong dan hadiah mewah yang dia berikan padanya. Setelah itu, Dingxian memilih untuk pergi dengan Zhu Xiyu. Zhu Xiyu berbicara dengannya dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah menyakitinya lagi. Dingxian pun sangat terharu oleh kata-kata manisnya dan setuju untuk menjadi pacarnya selamanya. Karena mereka sudah resmi berpacaran, mereka menjadi tidak terpisahkan, dan ketika temannya melihat mereka, mereka pun merasa iri melihatnya. Dingxian mulai berhasil sebagai ilustrator kartun, dan ini membuatnya sangat bahagia. Namun, perusahaan tempat dia bekerja dituduh melakukan pelanggaran hak cipta atau plagiat, yang membuatnya harus membayar sejumlah besar uang. Ini adalah waktu yang tepat bagi Su Bocong, yang sekarang menjadi pengusaha sukses untuk mencoba memenangkan hatinya. Jadi, tanpa memberitahunya, dia melunasi semua hutang Dingxian. Di sisi lain, Dingxian sudah menyiapkan uangnya untuk membayar itu. Jadi, dia merasa sangat tidak nyaman ketika mengetahui bahwa Su Bocong melunasinya. Jadi ketika dia pergi untuk bertemu dengannya untuk berbicara, dia menemukannya sedang mabuk. Melihatnya dalam keadaan itu, dia memutuskan untuk mengajaknya pulang dengan taksi. Ketika mereka tiba, secara tidak sengaja mereka pun jatuh di tempat tidur, dan Su Bocong pun mengakui cintanya kepada Dingxian. Tetapi Dingxian menolaknya dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah punya pacar. Setelah itu, Su Bocong minta maaf kepadanya atas perlakuannya tadi, dan Dingxian pun merasa hancur, karena bagaimanapun juga Su Bocong adalah teman baiknya. Itulah sebabnya dia segera pergi ke tempat kekasihnya berada, dan ketika dia melihatnya, dia pun menangis terseduh-seduh. Setelah itu, Dingxian pergi dengan Zhu Xiyu untuk mengunjungi orang tuanya, dan mereka sangat senang melihat mereka. Ketika mereka selesai makan, mereka berdua jadi gugup tentang bagaimana reaksi orang tua Dingxian saat mengetahui bahwa mereka berpacaran. Tetapi, orang tua Dingxian sudah curiga, sehingga mereka membuat adik Dingxian mengatakan semuanya bahwa mereka sedang berkencan. Setelah itu, ayah Dingxian segera merasa bahagia tentang ini dan memberikan dukungan penuh kepada putrinya. Setelah mendengar kabar itu, ibu Dingxian yang paling mereka takuti juga akhirnya mendukung mereka. Dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa dia marah karena mereka tidak mengatakan sebelumnya. Dia selalu berpikir bahwa Zhu Xiyu adalah pilihan yang tepat bagi putrinya. Dengan persetujuan dari orang tua Dingxian, keduanya pun merasa lega dan lebih jatuh cinta dari sebelumnya. Kembali ke kota dan ke universitas,
Ding Xian merasa buruk karena dia berpikir bahwa Zhu Xiu memperlakukannya seperti seorang anak kecil, bukan seperti pacar romantis yang diimpikan. Teman-temannya menyarankan untuk mengubah penampilannya agar terlihat lebih dewasa, sehingga dia berdandan cantik untuk membuat pacarnya terkesan padanya. Ketika semua teman sekelasnya melihatnya, mereka pun terkesan. Tetapi ketika Zhu Xiu melihatnya, dia sama sekali tidak terkesan. Sebaliknya, Zhu Xiu mengatakan kepadanya bahwa dia akan masuk angin jika berpakaian seperti itu. Ding Xian mengatakan kepada Zhu Xiu untuk berhenti memperlakukannya seolah-olah mereka masih di SMA, dan dia ingin Zhu Xiu memperlakukannya dengan baik layaknya pasangan romantis yang dewasa. Disitulah Zhu Xiu pun memeluknya dan meminta maaf karena dia begitu bodoh dan tidak menyadarinya. Dia pun juga berjanji bahwa dia akan berubah dalam hal itu. Pasangan ini pun jelas sangat menggemaskan bagi mereka yang melihatnya. Ding Xian kembali ke kamarnya di kampus, tapi pintunya sudah tertutup. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menghabiskan malam di kamar kekasihnya. Zhu Xiu memutuskan untuk tidur di sofa, dan Ding Xian berbaring di tempat tidurnya. Tetapi, keduanya tidak bisa tidur. Ding Xian pun memintanya untuk tidur di sebelahnya, dan Zhu Xiu melakukannya tanpa ragu. Keduanya sangat gugup. Zhu Xiu hanya memegang tangannya, dan Ding Xian bertanya, mengapa Zhu Xiu begitu gugup? Jadi, Ding Xian hanya mengelus dadanya dan keduanya pun akhirnya tertidur. Singkat cerita, Zhu Xiu dikirim ke penjara karena diduga melakukan spionase di perusahaan tempat dia bekerja. Tetapi, setelah penyelidikan yang intensif, dia dinyatakan tidak bersalah. Ketika Ding Xian pergi menemui Zhu Xiu di rumahnya setelah dibebaskan, Zhu Xiu mencoba untuk kuat, tetapi akhirnya dia menangis dan minta maaf kepada Ding Xian karena membuatnya begitu khawatir. Ding Xian menenangkannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu karena dia mencintainya dan akan selalu ada untuknya. Setelah itu, orang tua Zhu Xiu kembali ke desa setelah ayahnya keluar dari rumah sakit. Keduanya masih belum tahu tentang hubungan anaknya. Itulah mengapa ketika Ibu Ding Xian secara bercanda menyebutkan pertunangan masa kecil anak-anaknya, Ibu Zhu Xiu mengatakan kepadanya bahwa itu sudah berlalu. Dan ketika dia mengetahui tentang hubungan anak-anak mereka, dia pun merasa sedikit kecewa karena dia percaya bahwa putranya tidak cukup baik untuk Ding Xian karena mengingat situasi keluarga mereka yang sedang menyedihkan. Ketika pasangan ini mengetahui hal itu, mereka merasa cukup sedih. Namun mereka memutuskan untuk tetap bersama apapun yang terjadi. Setelah itu, Zhu Xiu melihat bahwa tali sepatu Ding Xian terlepas. Jadi, ketika dia mengikat tali sepatu Ding Xian, Zhu Xiu menggunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan cincin yang indah dan meminta Ding Xian untuk menikah dengannya. Mereka berdua pun menangis dan Ding Xian tanpa ragu setuju untuk menjadi istrinya. Di sisi lain, ibu mereka sedang berbicara dan akhirnya menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi, dan dengan sangat bersemangat, mereka pun menerima bahwa mereka akan menjadi besan atau keluarga. Kembali ke kota, Ding Xian mendekorasi kamarnya dan bertanya pada Zhu Xiu, apakah dia menyukai kamarnya yang telah dirubah seperti ini? Namun Zhu Xiu merayunya dan mengatakan ini bukan rumah saya, tapi rumah kita. Jadi, mereka berdua akhirnya menghabiskan malam pertama mereka bersama-sama. Dan setelah itu, Zhu Xiu memutuskan untuk menyerah pada kesempatan belajar ke luar negeri. Namun Ding Xian pun sangat marah tentang hal ini. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin menjadi penghalang dalam karirnya. Ding Xian berjanji pada Zhu Xiu bahwa dia tidak akan pergi kemanapun, dan Zhu Xiu pun juga berjanji bahwa dia akan segera kembali. Jadi, mereka mengakhiri kebersamaannya dengan ciuman romantis. Malam sebelum Zhu Xiu berangkat, keduanya pun merasa sangat sedih. Zhu Xiu sebenarnya tidak ingin pergi, tetapi Ding Xian mengatakan kepadanya untuk pergi dan dia akan menunggunya. Akhirnya sekarang, mereka pun melakukan hubungan jarak jauh atau LDR. Mereka saling menelpon di semua kesempatan dan merayakan acara istimewa bersama lewat panggilan video. Tak terasa, 2 tahun kemudian, Ding Xian lulus dengan gelar ilmu komputernya. Sambil merayakan dan mengambil foto dengan teman-temannya, kekasihnya Zhu Xiu tiba-tiba muncul, dan Ding Xian tentu saja sangat bahagia. Zhu Xiu memberinya ciuman romantis, dan teman-temannya merekamnya. Ketika mereka kembali ke apartemen bawah tanah mereka,
Zuxiu mengatakan kepada Ding Xian untuk mencari paspornya di dalam kotak di rak atas, yang semuanya berisi gambar kecil yang diberikannya padanya selama bertahun-tahun. Ketika Ding Xian akan membuka kotak terakhir, dia menemukan cincin yang sangat indah di dalamnya. Setelah itu, Zuxiu jongkok dan melamarnya lagi. Ding Xian pun menerimanya lagi dan dengan senang hati memakai cincin keduanya. Setelah itu, scene pun berganti. Hari ini adalah ulang tahun sekolah lama mereka dan mereka berdua menghadirinya dan berjalan melalui koridor-koridornya yang membuat mereka teringat kenangan yang sangat indah semasa sekolah dulu. Di sana, secara rahasia, guru mengatakan kepada Ding Xian bahwa dahulu Zuxiu mendaftar untuk belajar seni karena dia berpikir bahwa Ding Xian akan melakukannya juga. Tetapi, ketika Ding Xian muncul di ruangan staf mendaftar untuk belajar ilmu pengetahuan, Zuxiu pun juga beralih ke ilmu pengetahuan. Kemudian, mereka pun masuk ke kelas lama mereka, di mana kenangan indah tentang kebersamaan mereka tercipta. Di sana, Ding Xian memperhatikan suatu kalimat yang ditulis oleh Zuxiu untuknya di mejanya. Sebenarnya, Zuxiu menulis nama Ding Xian, tapi menyamarkannya dengan kata lain. Zuxiu mengungkapkan rahasia lain untuknya dan menunjukkan buku catatan biologinya, di mana Zuxiu menulis untuknya waktu itu. Di sana tertulis, "Aku menyukaimu bodoh." Ding Xian pun tersenyum dan mengatakan bahwa dia sudah tahu, dia sudah lama tahu. Dan itulah rahasia besar mereka. Ya, pengakuan cinta mereka ketika mereka masih muda, tetapi mereka tidak pernah mengatakannya satu sama lain. Dan begitulah kisah cinta indah ini berakhir, di mana keduanya saling pegangan tangan, bahagia bersama, dan mengingat momen indah yang mereka jalani selama masa muda mereka. Dan cerita pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah cinta bisa bertahan dari waktu ke waktu, terlepas dari segala rintangan. Oleh karena itu, jika kamu menyukai drama remaja dengan akhir bahagia, ini sangat cocok untuk kalian. Dan jika kamu penggemar drama dan ingin terus melihat video seperti ini, maka jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan klik like serta berikan komentarnya, sehingga kamu tidak melewatkan video berikutnya. Thanks for watching and see you in the next video.